Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Nurani dan rekan saya Anggun Aulia Bastian akan menjelaskan tentang struktur dasar sistem operasi. Sebelum ke struktur dasar sistem operasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem operasi. Sistem operasi adalah pengelolaan sumber daya yang terdapat pada komputer untuk menyediakan kumpulan pelayanan sehingga memudahkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komputer. Lalu, selanjutnya, di dalam sistem operasi terdapat struktur dasar dalam sistem operasi. Nah, dalam pengembangan sistem operasi terdapat 5 struktur dasar tersebut. Yang pertama ada sistem monolitik, yang kedua ada sistem berlapis, yang ketiga ada sistem dengan mesin maya, yang keempat ada sistem dengan client server, yang kelima ada sistem berorientasi objek. Yang pertama ada sistem monolitik. Sistem monolitik deskripsinya adalah sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti. Menggunakan konsep kernel loadable modules untuk pengembangan, pengujian, dan fleksibilitas sistem operasi. Karakteristiknya, prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver, dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Lalu terdapat kelemahan. Yang pertama ada pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasikan. Yang kedua ada sulit dalam fasilitas pengamanan. Yang ketiga, terjadi pemborosan apabila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. 4. Tidak fleksibel. Yang kelima, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Lalu, keunggulan dari sistem monolitik adalah layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Contohnya, MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Lalu ada Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Berikut gambaran penerapannya. Yang kedua, ada sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Jadi, lapisan N memberi layanan untuk lapisan N+1. Proses-proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1 untuk membangun layanan bagi lapisan N+1. Lapisan N dapat meminta layanan N-1. Kebalikan tidak dapat. Lapisan N tidak dapat meminta layanan N+1. Masing-masing berjalan di ruang alamatnya sendiri. Selanjutnya ada karakteristik sistem berlapis. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tertinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi
dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Berikut adalah lapisan-lapisan dalam sistem berlapis. Lapis-lapisan dalam sistem berlapis ada 6, yaitu lapisan kelima ada the operator, lapisan keempat ada user program, lapisan ketiga ada I/O management, lapisan kedua ada operator perangkat communication, lapisan pertama ada memory and RAM management, lapisan yang ke-0 ada processor allocation and multi-programming. Dan berikut adalah fungsinya. Lapisan kelima fungsinya untuk pemakai operator. Lapisan keempat untuk aplikasi program pemakai. Lapisan ketiga untuk menyederhanakan akses I/O pada level atas. Lapis kedua mengatur komunikasi antar proses. Lapis pertama mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik. Lapisan 0 mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Kelemahan sistem berlapis yaitu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Keunggulan sistem berlapis. Yang pertama, memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Berikut adalah contoh penerapan dari sistem berlapis. Lalu yang ketiga ada sistem dengan mesin maya. Sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada sistem komputer tersebut atau dapat juga disebut operasi sistem emulator. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem operasi maya. Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Terdapat juga kelemahan, yaitu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Keunggulannya, penggunaan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Contohnya adalah Windows NT dapat menjalankan aplikasi MS-DOS. Aplikasi tersebut dijalankan sebagai masukan bagi subsistem di MS Windows NT yang mengumulasikan sistem CALS yang dipanggil aplikasi dengan Win3280 atau sistem CALS di MS Windows NT. Pengembangan Linux agar aplikasi untuk MS Windows dapat dijalankan di Linux. IBCS agar aplikasi untuk Unix dapat dijalankan di Linux, dan lain-lain. Ini contoh penerapannya. Yang keempat, ada sistem client server.
Sistem operasi yang dibagi fungsinya menjadi proses yang menyediakan layanan atau yang disebut server, dan proses yang memerlukan atau meminta layanan atau yang disebut klien di dalam memproses data. Karakteristik dari sistem klien server. Proses klien yang memerlukan layanan pengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi, sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antar klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan mikrokernel. Kelemahan dari sistem klien server. Yang pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Selanjutnya, keunggulan dari sistem klien server. Yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Yang kedua, kesalahan atau bugs di satu subsistem atau diimplementasikan sebagai satu proses tidak merusak subsistem lain sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. 3. Mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Berikut contoh sistem operasi dan penerapannya. Contoh sistemnya ada Windows 2000 Server dan Linux. Dan di bawahnya ada gambaran penerapan dari sistem klien server. Selanjutnya yang kelima ada sistem berorientasi objek. Memiliki deskripsi sebagai sistem operasi untuk merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan terstruktur, serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Karakteristiknya, pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai di properti objek sebagai proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Terdapat kelemahan pada sistem operasi tersebut, yaitu sistem operasi Mrs. Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Keunggulannya yaitu pertama, jelas terstruktur untuk memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Contohnya adalah seperti ini. Contoh sistemnya itu Amoeba Eden X kernel Windows NT. Penerapannya seperti di gambar. Sekian penjelasan tentang struktur data dari sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.